Saya akan bantu teman-teman untuk memberikan 5 cara untuk melunasi hutang. Cara ini sudah saya lakukan dan itu berhasil. Oke teman-teman, ketika kita di dalam kondisi sedang terlilit utang, biasanya kita memang seringkali menempatkan diri kita seolah-olah sebagai korban. Kita seolah mengatakan bahwa ini saya tidak sengaja, saya tidak menginginkan hal seperti ini, saya pengennya melunasin, cuma ya keadaannya begini, bla bla bla. Kita punya beribu alasan untuk tidak berusaha melunasi utang itu, dan kita anggap ini kesalahan si anu, si ini, pemerintah lah, bunga bank lah, apalah, dengan atau keadaan lah. Kita sering menyalahkan orang lain dengan apa yang kita akibatkan sendiri, yaitu ketidakmampuan kita untuk mengatur keuangan. Nah, hutang itu adalah sesuatu yang wajib dilunasi. Jadi tidak ada alasan bahwa oh ini kan saya kilaf waktu itu, saya pakai, saya nggak hitung, akhirnya saya begini, ya udahlah saya biarin lah, blacklist lah gitu kan. Ya udahlah saya pinjam sama saudara ini, nggak apa-apa lah, dia orang kaya, ini kok dia banyak uang ya saya pinjam segitu mah nggak berasa lah buat dia. Nggak bisa gitu teman-teman. Yang namanya utang itu kita tetap harus lunasin. Gimana? Kenapa kita harus lunasin setiap utang kita? Karena ini bicara mengenai integritas atau reputasi kita. Kehidupan kita sebagai makhluk sosial itu akan sangat dipengaruhi oleh reputasi yang kita bangun. Salah satunya adalah dengan melunasi hutang. Katakanlah hutang bank, mungkin teman-teman di luar tidak tahu ya kan bahwa kita sedang berhutang kepada bank. Tetapi jangan salah, namanya integritas itu akan mengganggu pikiran kita sendiri ya kan. Ketika mereka tidak tahu, sebenarnya bukan berarti itu tidak mempengaruhi pola pikir kita atau bahasa tubuh kita mengenai hutang. Nah, saya akan bantu teman-teman untuk memberikan 5 cara untuk melunasi hutang. Cara ini sudah saya lakukan dan itu berhasil. Semoga cara ini juga berhasil buat teman-teman tentunya ya. Cara pertama adalah punya niat baik untuk melunasi hutang, yaitu berniat dulu untuk lunasin hutang. Caranya bagaimana nanti, yang penting niatnya dulu mau lunasin hutang. Jangan niatnya mau kabur dari hutang, jangan niatnya mau meninggalkan atau ya udahlah, udah amat lah gitu kan. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Cara pertama untuk melunasi hutang adalah punya niat baik dulu untuk lunasin hutang itu. Cara kedua adalah mulai cari income tambahan. Jadi kalau teman-teman saat ini dengan penghasilan saat ini tidak memungkinkan untuk bisa membayar utang atau mencicil utang itu, maka tidak ada cara lain yaitu mulai cari income tambahan dengan melakukan pekerjaan tambahan tentunya ya. Nah, untuk pekerjaan tambahan itu tidak harus di bidang yang sama dengan yang saat ini teman-teman lakukan ya. Kalau teman-teman saat ini kantoran, bukan berarti harus cari kerja kantor yang lain juga, bukan seperti itu. Tapi mulai cari tambahan, misalnya jualan online yang paling mudah ya kan. Bukan yang paling mudah sih, yang paling banyak dan lebih simpel untuk dimulai. Selama teman-teman mulai punya niat yaitu untuk membayar utang, percaya deh Tuhan akan bukakan jalan untuk pintu rezeki itu dibukakan bagi teman-teman. Hanya pasti ada namanya pilihan untuk penghasilan tambahan itu akan datang ketika teman-teman berniat baik dulu, yaitu untuk melunasi hutang itu. Cara yang ketiga adalah kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Bagaimana caranya untuk bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu? Tentunya teman-teman harus mulai membiasakan diri dengan cara memulai mencatat setiap pengeluaran teman-teman. Setiap hari catat aja setiap pengeluarannya di buku ya, atau di kertas kalau nggak punya buku. Catat setiap hari, mau bayar PLN lah, beli ini, pulsa atau apapun, catat aja semuanya. Maka dari situ teman-teman akan lihat selama sebulan uang ini lari kemana, ke pos-pos mana, berapa besar, ada nggak pos yang bisa dikurangin, misalnya langganan Netflix. Oke, nggak perlu langganan dulu misalnya, boleh kan? Boleh aja kan, nggak mati kan kalau nggak nonton Netflix sebulan. Nah, atau misalnya kuotanya, selama ini kuotanya besar, sebulan bisa 50 giga misalnya, ya mulai teman-teman kurangin, mulai pakai wifi di kantor ya kan, mulai kurangin streaming di luar wifi, seperti itu. Intinya mulai kurangi pengeluaran yang bisa di-cut, ya, bukan yang kebutuhan ya. Artinya kebutuhan itu misalnya tagihan PLN, ya itu bukan di-cut, itu tetap kurangi pemakaiannya aja, bukan berarti oh saya nggak bayar dulu ya PLN-nya ya, bukan begitu teman-teman ya. Nah, tapi kurangnya pengeluaran yang memang bisa di-cut. Teman-teman yang tahu, teman-teman, ketika teman-teman jujur melihat catatan setiap pengeluaran itu, maka teman-teman akan temukan
yang mana yang bisa di-cut. Oke. Nah, yang keempat adalah buat target atau tenggat waktu kapan teman-teman harus lunasi utang itu. Katakanlah utangnya misalnya 10 juta, teman-teman buat target waktunya ya adalah setahun, berarti kan ada 12 bulan di situ. Dan 10 juta bagi 12 misalnya, simpelnya seperti itu. Ya kan, atau teman-teman gedein, karena misalnya teman-teman di bulan itu terima THR atau komisi atau penghasilan atau bonus apapun itu, silakan. Yang penting sebaiknya menurut saya teman-teman tentukan targetnya. Jadi jangan ya udahlah biarkan seperti air mengalir, ya kan. Jangan salah teman-teman, air itu mengalir ke bawah, nggak ada yang ke atas. Jadi nggak beres-beres nanti kalau teman-teman nggak bikin targetnya. Jadi harus strict, targetnya sekian. Kecapai atau enggak itu urusan kedua. Yang penting teman-teman buat targetnya dulu, supaya apa, pikiran teman-teman itu ada arahnya. Jadi ketika pikiran itu ada arahnya, tindakan teman-teman juga akan terarah. Beda kalau teman-teman nggak buat target, akhirnya 2 tahun nggak beres-beres tuh utang, 3 tahun masih begitu juga, atau malah bertambah utangnya. Kenapa? Karena nggak buat target. Nah, yang kelima adalah sisihkan setiap kali teman-teman terima penghasilan tambahan itu. Contoh dari bonus, komisi, atau dari angpau mungkin, ya kan? Kita nggak tahu. Teman-teman yang tahu penghasilan tambahan itu bisa datang tiba-tiba, namanya rezeki nomplok, itu bisa datang suatu saat. Nah, saat itu datang, jangan sampai teman-teman malah memakai uang itu untuk keinginan. Tiba-tiba ada uang lebih, kepengen beli sepatu yang mahal, kepengen beli tas yang mahal. Bukan nggak boleh, tapi belum waktunya kalau saat ini teman-teman masih terlibat utang. Jadi fokusnya adalah lunasin utangnya dulu. Kenapa? Kalau teman-teman mampu melunasi utang teman-teman, tentunya harga diri teman-teman atau cara pandang teman-teman terhadap diri sendiri akan lebih baik. Kenapa? Integritas terjaga, ya kan? Reputasi terjaga. Kita boleh susah, boleh utang, tapi kita harus bisa lunasin utang itu. Jangan salahkan orang lain ketika kita yang berutang. Jangan juga memakai alasan bahwa orang yang kita utangnya itu lebih kaya, sudah mampu, nggak perlu juga uang kita. Nggak gitu caranya teman-teman ya. Menurut saya 5 cara ini bisa bantu teman-teman karena saya sudah lakukan dan saya berhasil keluar dari utang yang cukup lama juga waktu itu. Tapi ketika saya lakukan 5 cara ini, ternyata ini bisa menyelesaikan utang. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya tahu ketika ada video baru di channel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ciao.